saya kira Muhammad tidak ada firman dalam mulutnya, melainkan yang ada adalah dia menerima sesuatu dari malaikat yang bernama, ya katanya Jibril. Ya, maaf, saya tidak beriman kepada Jibril, saya juga tidak beriman kepada pesan yang disampaikan oleh Jibril. Nah, itu saya sih menitik beratkan di sini dikatakan, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Jadi bukan sesuatu yang diterima dari oknum malaikat. Itu aja. Izin Bang, saya tanya, kalau menurut Anda Nabi, siapa itu Nabi di situ Bang? Lanjut. Oke. Kalau saya merujuk kepada Yesus. Yesus ya, berarti Yesus bukan Tuhan ya, Yesus Nabi ya. Dengar dulu ya, Yesus juga, saya bilang tadi bahwa Yesus itu disematkan banyak gelar. Di situ nggak menyebut banyak gelar Bang, Nabi. Oh, saya kalau Yesus, izin Mas, saya potong ya, izin ya. Ini sama mandi nih. Kalau Anda mengatakan itu Yesus, Anda juga harus konsisten. Karena perintahnya di situ seorang nabi. Artinya kalau itu ke Yesus, Yesus nabi. Nabi itu bukan Tuhan. Jadi diputuskan ya, Ulangan 18:18, di situ Yesus nabi. Sampai kapanpun. Diputuskan ya, Yesus bukan Tuhan, ya nabi ya. Oke? Jelas itu nabi. Diputuskan, oke? Ketok palu? Ketok palu. Teng. Ketok palu? Ketok palu. Siap. Oke, ketok palu, nabi. Yesus bukan Tuhan, nabi. ADS, setuju? ADS, setuju atau tidak? Saya tidak. Anda yang ngomong loh itu penubuatan untuk Yesus. Anda menyimpulkan dari apa yang saya katakan, dan kesimpulan Anda bukan pernyataan saya, walaupun kita baca lagi, kita baca ya. Iya. Seorang nabi, dengerin saya bacain. Diam dulu. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Anda mengatakan Yesus. Oke. Jadi Yesus adalah seorang nabi. Seorang nabi artinya bukan Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan, dia hanya seorang nabi sebagaimana Ulangan 18:18. Ketok palu? Setuju. Setuju? Jelas itu, jelas bahasa Indonesia kok Bang. Setuju? Setuju. ADS? Saya bilang, saya punya pendapat yang berbeda dengan Anda. Jangan pendapat Anda. Tulisannya nabi ADS. Dengar. Anda kan udah jawab itu untuk Yesus. Berarti Yesus nabi. Dengar dulu. Lo gimana sih lo? Anda udah jawab tadi. Itu nubuatan untuk Yesus. Artinya Yesus adalah nabi. Kenapa Anda sepertinya melarang saya untuk menyampaikan apa yang saya pahami? Ya, coba sampaikan lagi. Coba sampaikan. Silakan. Oke, jadi kalau saya mau mengikuti selera kalian, maaf, aku tidak berkapasitas menyetujui dan membantah. Tidak ada jalurnya aku masuk ke situ. Anda punya pendapat, saya dengar, ya udah, saya sebatas saya mendengar, bersifat pengetahuan saja. Begitu juga apa yang saya sampaikan. Kita sama-sama mencari kebenaran. Anda bukan kebenaran, saya bukan kebenaran. Langsung ke Ulangan 18:18. Itu siapa itu di sana? Ke poinnya, tunggu dulu. Yesus saya katakan punya banyak gelar. Dia bisa disebut anak Allah, dia bisa disebut utusan, dia bisa dibilang nabi, bisa dibilang rasul, dia bisa dibilang anak domba, dia bisa dibilang juga juru selamat, dia juga mempunyai gelar tuan, junjungan, majikan, semua dia punya. Dia juga imam. Dia juga dia imam, dia juga penguasa. Banyak gelar yang ada dalam diri Yesus, dan semua gelar dari zaman perjanjian baru sampai zaman perjanjian lama. Ini membahas Ulangan 18:18. Dengar dulu penjelasan saya. Ini Ulangan 18 nabi doang loh, nggak ada yang lain dibahas. Lari ke sana. Maka saya bilang Yesus itu mencakup semua gelar yang ada dalam kitab suci. Dia juga imam. Tapi itu nggak dibahas di Ulangan 18:18, nggak dibahas itu. Kan saya bilang pemahaman saya. Anda ini menafsirkan Ulangan tambah jauh. Makanya di situ hanya seorang nabi.
Kalau Anda mengintervensi ke sana, silakan Anda berpendapat. Nah ini ulang 18 jelas seorang nabi, Saya Anda tidak menjawab akan untuk bantah dan saya Yesus. tidak akan menyetujui. Enggak ada. Nah inilah susahnya orang Kristen ini, data dilawan. Bukan, saya tidak Nah ini di sini apa? Cuman nabi Benar. disebut. Saya tadi sebut bahwa Yesus itu dapat diberikan gelar nabi, rasul, utusan, anak Allah, anak domba Allah, bahkan di sana juga dia imam, dia juga Tuhan, majikan, junjungan ilahi, dan Oke, dia baik, juga cukup. guru. Kalau Sudah. Yesus adalah nabi, siapa yang mengutus Yesus? Kalau Yesus adalah nabi, siapa yang mengutus Yesus? Maka jawabannya jelas. Bapalah yang mengutus aku, dia katakan. Oke, Bapak. Siapa yang memberi gelar Yesus nabi? Soal siapa yang memberi dia gelar nabi, saya katakan yang dikenal oleh Allah adalah hamba. Kemana-mana. Siapa? Berdasarkan Ulangan 18:18. Siapa yang menubuatkan Yesus nabi? Oke, karena dalam pemahaman Yahudi, nabi adalah orang yang akan. Saya nggak nanya Yahudi, saya nanya kau. Oh, jangan diintervensi. Berdasarkan Ulangan 18:18, siapa yang menubuatkan Yesus seorang nabi? Siapa? Siapa aku sehingga aku lebih paham dari Alkitab? Pertanyaannya Siapa apa aku? sih? Lu jawab apa? Nah, makanya aku bilang kita punya. Saya ulang pertanyaannya. Kalau aku Ulangan ikutin kamu, 18:18, Anda mengatakan itu untuk Yesus seorang nabi. Iya. Siapa yang menubuatkan Yesus seorang nabi? Siapa? Kalau Anda mengatakan siapa yang menubuatkan, maka Musalah yang menyampaikan perkataan ini. Siapa? Dari firman yang diterima. Siapa? Ya. Siapa? Yahweh. Ya, ngomong dong dari tadi Yahweh. Makanya cara saya Kau kok ditanya susah amat sih? Takut cara amat Anda- menjawab gitu loh. Tidak, tetap kita harus penuh dengan kehati-hatian. Jadi Yahweh, dengerin. Berarti Yahweh menubuatkan Yesus seorang nabi, betul? Iya. Betul. Baik. Mana lebih tinggi derajatnya, yang menubuatkan atau yang dinubuatkan? Mana lebih tinggi? Jadi kalau Anda bertanya demikian, saya kira tadi sudah saya jawab jauh-jauh di depan tadi. Saya ulang kembali. Oh, enggak, saya enggak Mana perlu jawab. lebih berkuasa, yang lebih tinggi kuasanya, yang Atau Anda menubuat? Dengarkan dulu, baru lu Enggak, tunggu dulu. jawab. Anda baru hadir ya? Saya biar nggak baru hadir, saya paham ke arahmu itu. Ini ulangan 18:19 pendek kok. Siapa yang lebih tinggi kuasanya, yang menubuatkan atau yang dinubuatkan? Siapa yang lebih tinggi kuasanya? Saya kira tadi dari awal kalau Anda ikut sih, saya katakan Bapa tetap lebih besar dari Yesus. Yang mengutus tetap lebih besar dari yang diutus. Oke, Ya. berarti Yahweh lebih besar kuasanya daripada Yesus, betul? Ya. Oke. Itu dong kesederhana. Anda nggak ikut mungkin tadi di awal, tapi entar. Anda yang memutar-mutar, cuman itu doang saya Tidak. potong tadi. Nah sekarang udah jelas ya. Kesimpulannya adalah Yahweh lebih berkuasa. Dengerin dulu. Saya udah mau selesai. Mandi dulu, udah. Kesimpulannya adalah Yahweh lebih besar kuasanya karena dia menubuatkan Yesus seorang nabi, betul? Iya. Betul apa betul? Iya. Udah selesai. Terus masalahnya di mana dong? Nggak ada masalah, siapa yang cari masalah? Nah, nggak ada kan? Jadi ulangan Jadi jelas di sini artinya. Mengarah kepada nubuatan kepada Yesus. Ya Karena udah selesai kan, nggak dibantah kok itu. Ya udah kalau nggak dibantah. Nah, Saya nggak tapi bisa. kalau sudah mengarah kepada Yesus konsisten, Yesus adalah nabi gitu loh. Jangan ditambahin lagi yang lain. Loh, kenapa Anda harus membatasi apa yang tertulis? Bu, ini pembatasan di Ulangan 18:18 seorang nabi, Bos? bukan seorang Tuhan. Makanya bos, tadi saya bilang kan. Gimana sih kamu yang nambah-nambahin Jabatan data? Yesus punya banyak gelar dan jabatan. Jabatan Nabi ada dalam dirinya. Oke, sebutkan jabatan Yesus apa aja, gelarnya apa aja, coba kita buktikan.
Gelarnya apa aja? imam. Dia Apa? imam. Dia nabi, dia Ya. imam, dia rasul. Dia hamba Tuhan. Apalagi? Udah, dia hamba ya. Ah, Lah, dia utusan. apalagi? Dia putra Allah. Apalagi? Dia anak domba Allah. Anak Apalagi? domba. Udah, dia penguasa. Dia raja, dia majikan, dia tuan, dia junjungan. Ada banyak lagi lah. Jadi nggak ada gelar Tuhan ya? Kan tadi sudah sebut. Ada Tuhan, ada tuan, ada raja. Kita cek ya. Siapa yang memberi gelar Yesus Tuhan? Nah, kembali lagi. Siapa yang memberikan gelar ke Yesus Tuhan? Adalah malaikat dalam Lukas 2. Saya ulang kembali pertanyaannya sesuai dengan argumentasimu loh. Saya ikuti Anda loh. Siapa? Dengarkan dulu. Siapa yang memberi gelar Tuhan kepada Yesus? Siapa? Malaikat yang memberitahukan. Oke, malaikat. Cukup. Malaikat yang memberi Yesus gelar Tuhan. Oke. Coba buktikan. Ya. Coba Anda buktikan apa yang dilakukan Yesus selama ada di muka bumi sehingga malaikat memberi dia gelar Tuhan. Apa yang dia lakukan? Mulai dari bayi sampai dewasa. Silakan. Banyak hal yang dia lakukan. Apa contohnya? Semua pekerjaan yang dia lakukan adalah sesuai dengan apa yang dia lihat dari yang dikerjakan oleh bapaknya. Salah. Pertanyaan dengerin dulu loh. Tuhan itu maha kuasa loh. Dengarkan dulu. Kamu nggak tahu udah saya ulang pertanyaannya. Saya punya cara. Saya ulang pertanyaannya. Saya tidak harus mengikuti cara Anda menjawab. Cara Anda bertanya, saya tidak harus. Kan ini gelar Tuhan. Tuhan itu apa sih? Saya punya cara menjawab. Kenapa harus Anda intervensi? Saya ulang pertanyaannya ya. Harus tegang gitu loh. Saya ulang pertanyaannya. Malaikat memberi Yesus gelar Tuhan. Anda intervensi, maaf saya turun aja. Ya silakan turun karena Anda memang muter. Nggak apa-apa, emang kita butuh kabur kan? Kabur kan? Tadi udah mentok. Tadi udah mentok. Di Ibrani 5 ayat 7 ya udah mentok. Kabur pasti. Kenapa? Dia udah salah. Ulangan 18 orang nabi untuk Yesus. Ya kita ikuti. Berarti Yesus nabi dong. Akui nabi. Oh banyak gelar kok. Bukannya nabi, dia juga Tuhan. Oke. Saya tanya lagi, siapa yang memberi Yesus gelar Tuhan? Malaikat. Baik. Apakah pantas Yesus menyandang gelar Tuhan? Kita cek. Selama dia hidup, apa yang dia lakukan sehingga dia diberi gelar Tuhan? Mestinya dijawab dong. Waktu Yesus bayi, dia ngompol. Waktu Yesus bayi, dia dikasih ASI. Waktu Yesus bayi, dia dimandiin sama ibunya. Apakah itu pantas diberi gelar Tuhan? Silakan terjemahkan. Waktu 12 tahun, menurut Esra Soru, sampai 29 dia sekolah. Apakah pantas diberi gelar Tuhan seperti itu? Silakan diterjemahkan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah waktu dia tidur, waktu dia makan, pantas diberi gelar Tuhan? Silakan dijawab. Diskusi ya begitu. Harus bertanggung jawab atas argumentasi kita. Rasaku kalau untuk ke Tuhan kejauhan tuh lah Pak Andi. Ya makanya suruh buktiin, bener nggak Yesus bisa menyandang gelar Tuhan? Orang gelar raja aja pun tak bisa orang membuktikan. Kapan Yesus jadi raja? Ya kan satu-satu Pernah. Pak. Satu-satu. Gelar Tuhan batal, gelar raja lagi. Iya. Di gelar raja aja pun orang tak bisa membuktikan. Jangankan jadi raja, jadi kepala desa ya pun tak pernah dia. Contoh misalnya, waktu dia bayi, apakah sudah jadi raja? Belum. Di umur berapa dia menjadi raja? Nggak bisa tahu. Raja itu istilahnya di mana? Kan ada. Ya, Dia memerintah di mana? Ah, gagal. Begitu diskusinya. Diskusi itu, Ujung-ujungnya di akhirat. diskusi itu, Rajanya dia katanya. diskusi itu per item, dibahas per item begitu. Ah, kalau Kristen itu per item nggak mau, dia harus diputer gitu loh. Akhirnya nggak dengar suaraku kan mabok, langsung kabur, mabok dia. Coba kita tanya sama Bang Esau nih, Bang Andi.
Ya beda pandangan Silakan. ini sama Bang ADS. Gimana Bang Esau? Dari narasi Bang ADS tadi dan Bang Andi gimana? Silahkan ditanggapi Bang Esau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Esau. Lanjut Ya. Bang. Ya, saya sih hanya mendengarkan ya bahwa memang ada sedikit beda beberapa penafsiran di dalam hal ini. Di dalam pengulangan di Yahudian sendiri pun memang menurut Isa bin Nun. Di Kristen juga mengakui bahwa Isolah sebagai perbuatannya. Pak Esau pertanyaannya begini Iya, Bang. Saya bilang. Pak Esau pertanyaannya bagi begini saya Pak kayak Esau. gitu. Pak Esau, langsung ke topik. Tadi Yesus itu diberi gelar Tuhan oleh malaikat. Menurut Anda pantas nggak Yesus itu diberi gelar Tuhan? Menurut Anda pantas atau tidak? Silakan Bang. Itu topiknya Bang. Silakan. Oh ya, kalau masalah gelar sebagai seorang Tuhan atau menjadi Tuhan itu tidak bisa karena dia manusia. Mana ada Tuhan menjadi manusia. Jujur, tepuk tangan. Esau jujur. Jujur. Ya kitabnya apokrif itu Bang Andi. Paham saya, paham. Iya, lanjut. Dia arah-arah ke Barnabas. Kan kemarin aku udah bahas sama dia. Oh iya, lanjut. Jadi saya setuju dengan Pak Esau. Karena di Ulangan 18:16 itu seorang nabi. Orang itu tidak pantas diberi gelar Tuhan. Setuju dengan Pak Esau itu. Mudah sebenarnya kalau orang jujur. Orang jujur ngerti bahasa Indonesia begitu. Tapi kalau orang bahlul, ya udah ditanya harga cabai dia jelasin bagaimana harga oli bekas diculik ulang jadi itu loh. Ban depan gimana ukurannya, ban belakang kan gitu dia jawabnya. Tapi kalau orang jujur tuh cepat kayak Pak Esau. Ya nggak pantas lah orang diberi gelar Tuhan. Selesai toh. Makasih Pak Esau atas kejujurannya Pak. Pak Esau. Oh iya Pak, karena memang beberapa literasi yang kami dapat juga ya dalam hal perbuatan ini memang agak membingungkan ya. Cuman saya sih melihat ke satu informasi yang jelas aja ya di ending atau di akhir zaman ini yang memang menunjukkan bahwa hal itu akan terjadi dan benar. Nabi terakhir itu adalah yang ke-25 itu siapa? Muhammad. Artinya beberapa narasi yang menyatakan itu adalah satu pendapat multitafsir dari beberapa agama. Karena dari Nasrani sendiri pun tidak mungkin mengakui Nabi terakhirnya itu adalah Yesus. Karena Yesus bukan Isa bagi saya atau Isu. Begitu mungkin sedikit pandangan saya mengenai. Tapi mereka ini nggak konsisten juga Bang. Mereka juga nggak konsisten. Kalau mereka nggak mau membedakan antara Isa dan Yesus, ya jangan pakai Isa juga dong di Bible Anda. Dulu terjemahannya banyak sekali, sampai sekarang juga masih ada kan, kalau nggak salah di NLT masih ada Nabi Isa di sana. Salah ya. Terus kemudian masih banyak berderetan gereja-gereja di Pulau Jawa, gereja Isa Al-Masih. Mestinya juga konsisten begitu. Makanya Kristen itu nggak padu suaranya. Ada yang matangan sama, ada yang tidak. Begitu. Sekarang nomenklatur juga memang udah diganti sih. Sebentar lagi mereka akan memperingati kenaikan Yesus Kristus. Bukan lagi kenaikan Isa Al-Masih, udah diganti itu di kalender. Gitu ya. Kemarin juga kita udah bahas kan Barnabas bab 39 itu bahwa Yesus Al-Masih itu memang sudah menubuatkan bahwa ada Nabi Muhammad SAW. Kalau Pak Esau memang sudah mengakui di sana begitu. Ya tinggal ya memperbaiki diri lagi Pak Esau. Pak Esau tauhidnya udah benar, tinggal syariatnya saja. Itu aja sih Pak Esau, terima kasih. Selama ini sudah edukasi mereka. Semoga dapat hidayah Pak Esau. Sudah dekat itu. Amin. Pak Esau ini ajarannya tauhid.
Dia Nasrani. Dia percaya Barnabas. Barnabas itu ya memang ada di sana namanya Nabi Muhammad SAW. Coba aja buka bab 39 itu dan seterusnya. Ini sama kayak Bang Gugum kemarin ya Bang Andi ya. Ya kurang lebih seperti itu. Bang Gugum udah mualaf tuh Bang Esau. Ya karena memang harus login sih kalau memang hidup ini mau diatur ya dengan syariat Islam yang sempurna itu. Soalnya juga Nabi Isa alaihissalam kan hanya diutus kepada Bani Israel begitu. Nah, kita ini bukan Bani Israel, berbeda dengan Nabi Muhammad kan Shallallahu Alaihi Wasallam yang kan rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Nah itu intinya. Kalau hanya berdasarkan Yesua Amasya saja ya bagaimana syariatnya untuk beribadah? Banyak belum diatur kan. Yesua Amasya berkata masih banyak yang ingin ku sampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya, baiklah aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lainnya, itu membawa roh kebenaran. Kan begitu. Bagaimana mungkin bisa beribadah dengan sempurna abul minan nas, abul minallahnya bisa sempurna kalau pengajarannya hanya 3,5 tahun. Karena memang dia terhempit dalam mengajar karena didurhakai oleh di kampung halamannya dengan tentara Romawi menjajah kampungnya begitu. Akhirnya Yesua Amasya lari ke misi pengobatan. Dan memang seperti itulah yang ditugaskan begitu. Kemudian ada Nabi Muhammad SAW melengkapi tuh dengan syariat-syariat yang begitu sempurna. Karena tidak ada yang kita lakukan ini itu di luar daripada ajaran Islam. Mulai dari kita bangun, tidur lagi, bangun lagi gitu loh. Syariatnya adalah ya ada wajib, ada sunnah. Wajibnya 5 kali sehari menyembah. Sunnahnya belum lagi yang lain dan seterusnya. Jadi kalau apalagi yang mau didustakan. Surat Ar-Rahman 33 berkata, apa sih itu ini? Nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan? Kan begitu. Nah, semoga Pak Esau lah. Gak hidup cuman sekali ini bang. Itu dari saya. Saya tuh nggak bisa ngomong lama-lama kalau orang bijak. Saya suka orang yang kayak tadi itu gua hajar sampai titik kepalanya ngebul. Faisal. Ya, oke. Lanjut. Esau tanggapi. Saya tuh kalau orang kalem saya kalem gitu. Tapi kalau ngerese ya gue bikin tambah puyeng deh. Teman-teman semua izin turun ya, udah masuk waktu maghrib di sini di Bali. Oh iya. Oke, siap kakakku. Makasih ya Alhamdulillah. kak. Ya udah. Aku izin juga dulu Singa. Kasih. Oke, siap. semuanya. Bang Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Esau ditanggapi atau mau mengambil wudhu sekalian boleh. Monggo. Masakna maka Abu Gosok, Ya. maka tai. Ya mungkin saya juga informasinya begini dulu ya, karena memang ada beberapa hal yang memang saya tanyakan, cuman pertanyaan saya ketinggalan di bawah untuk hal yang sifatnya nubuatan yang memang ada di beberapa Injil kami yang tidak selaras dengan keimanan kami juga. Terjadi ada antara kontradiktif, terutama dalam beberapa ayat yang memang tidak selaras dengan pihak Muslim. Mungkin itu dulu, nanti saya turun dulu sebentar, saya nggak mau ambil pertanyaan. Terima kasih. Pak Esau, belum Dewa ini. Dewa udah panas padahal ini, Pak Esau. Beliau mau mempersiapkan pertanyaan katanya. Kita tunggu aja di sini. Ya, Kita ada tunggu. yang mau ditanyakan, cuman mungkin di handphone itu nggak bisa dicari. Mungkin. Kita Baik, tunggu siap. pertanyaan dari dia. Mantap itu Pak Esau itu. Baik, siap. Nah inilah ya, sepintas mengenai soal kehidupan kita ya. Semua orang itu, Allah menciptakan semua orang itu punya hati. Tetapi tidak semua orang punya yang namanya nurani. Disitulah yang dikatakan hati nurani. Manusia lebih suka mencari pembenaran daripada mengakui kesalahan, daripada mengakui dan dia tidak mau memperbaiki akan yang namanya kesalahan. Itulah yang dikatakan hati nurani. Sementara Pak Esau di sini dia itu banyak diam, artinya dia itu lebih banyak yang namanya untuk mendengar pengajaran-pengajaran Islam. Dan keutamaan diam itu ya, diam itu sampai kamu diminta untuk berbicara
seperti ketika yang namanya Bang Singa Allah memerintahkan untuk apa? Menyuruh untuk berbicara, beliau berbicara. Ini luar biasa Surya PSO ini. Diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik daripada terus berbicara sampai diminta untuk diam. Nah, ini berbahaya juga itu ya. Kita tunggu Pak Esau, Dewa juga pengen apa sih? Pengen yang namanya memperkenalkan Islam itu seperti apa. Beliau memang tidak jauh dari yang namanya Pak Gugum. Mudah-mudahan beliau masih bisa kita selamatkan, ya. Dan untuk para muslim yang ada di sini semua, neraka tidak pernah memanggil kita, tapi kita sendiri yang mendekatinya. Namun surga senantiasa menunggu kita, tapi kita yang menjauhi darinya. Itu ya dari Dewa ya. Silakan. Tepuk tangan buat Bang Dewa. Luar biasa Bang Dewa ini ternyata ya Bang Andi ya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Bukan luar biasa lagi. Kata-katanya luar dalam. Kata-katanya dalam. Bukan Bandewa itu bukan luar biasa, tapi di luar daripada kebiasaan. Aku nggak ikut kalau masalah itu nggak bisa ikut ngomong. Ya Allah. Karena biasanya kan kalau hal-hal yang biasa kan gini kita menyantuni janda-janda yang sudah berumur. Kalau Bandewa di luar kebiasaan. Janda-janda muda yang dia cari, kita carinya janda tua, kan di luar kebiasaan itu namanya. Allah. Kok cerdas? Cerdas itu namanya, cerdas. Kemarin ada perempuan baru menikah. Waktu dia minta THR kan Dewa memberikan, dia menikahnya itu baru Bang Andi. Paling sekitar 4 bulan ya, 4 bulan, belum punya anak. Terus dia datang ke tempat Dewa. Mas Dewa, saya minta THR. Dewa kan diperuntukkan untuk janda. Wah, berarti saya nggak dapat. Kamu mau dapat? Mau atuh, cerai dulu sama suami. Nikah sama Dewa, nanti Dewa kasih THR. Dewa suruh cerai dia. Bukan main. Ilmunya memang tinggi. Namanya udah Dewa, Maha Dewa. Bisa aja. Itulah yang saya maksud, di luar daripada kebiasaan, gitulah. Tapi nggak apa-apa sih, bagus dipakai ide itu. Aduh, aku nggak ikut campur kalau masalah itu, enggak. Nggak, bercanda ya Dewa ya. Jangan ngedengerin. Sekian dulu ya teman-teman semuanya, sekian dulu topik kali ini. Oten tadi baru satu topik, skakmat kabur. Ya udahlah. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.